mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ibu-ibu yang insya Allah salihah, baik hati, dermawan, pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan bersilaturahim. Tentunya yang kita kaji adalah ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua. Ibadahnya lancar. Tambah sabar. Makin bersyukur. Lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Ibu ingat, kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau pasti akan mati. Dan mati itu nggak peduli kita lagi taat atau lagi maksiat. Makanya orang yang cerdas, kata Nabi siapa? Orang yang cerdas itu diantaranya al-kaisu mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang dikatakan cerdas dari umatnya Rasul itu adalah orang yang tahu kekurangan, kesalahan, dosa, aibnya, dia tutup kemudian dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal saleh. Untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Maka orang yang cerdas berarti orang yang berjiwa ibadah, berjiwa akhirat, banyak zikrullah, banyak mengingat mati, kemudian dia persiapkan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah dengan apa? Ending kehidupannya husnul khatimah. Karena siapa yang dia husnul khatimah pasti dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tema kita hari ini adalah kiat-kiat husnul khatimah. Tapi sebelumnya kita akan menghafalkan kembali yaitu beberapa hadis pendek ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa agak kepanjangan? Padahal itu hadis itu sangat pendek sekali kalau sudah hafal ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik, kalau enggak diam. Baik, karena ini dianggap kepanjangan, kita rubah kita ganti yang lainnya ya. Oh, ya enggak apa-apa ini emang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik atau diam. Jadi enggak lambe turah. Ya, lambe turah itu kakek ngomong ember. Ngomongnya banyak tapi enggak manfaat. Omongnya banyak tapi menyakiti orang. Omongnya banyak tapi sia-sia. Ya, termasuk lambe turah itu ya ada unsur gibahnya, ngerumpinya, ngegosipnya, fitnahnya, kasarnya, pornonya, ucapan-ucapan yang enggak baik. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik atau diam. Hendaknya berkata yang baik atau diam. Menurut penelitian ahli komunikasi, saya nggak ngerti, tapi ada pernah saya mendapatkan keterangan. Menurut pakar ahli komunikasi, laki-laki itu setiap hari berbicaranya antara 7 sampai 8.000 kata. Ya, Bu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Liyasmut pakai yasmutnya, yas pakai shot, liyasmut. Ya, yasmut mim ti ta li ya lam ya liyas, yasnya shot, liyasmut. Barang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik atau diam. Ada penelitian kata pakar komunikasi itu, kalau laki-laki itu sehari bicaranya antara 7 sampai 8.000 kata. Laki-laki. Kalau perempuan itu 20.000 kata.
Tapi ada kesamaan. Baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Ada kesamaan yang paling banyak menyebabkan pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Karena lidah tak bertulang, bukan itu. Tapi karena lidah harus dijaga. Baik. Ibu masih ingat 15 paling tidak 15 dosa yang disebabkan oleh lidah, masih ingat? Kalau lupa nanti kita kasih tahu. 15 dosa yang disebabkan oleh lidah. Sudah lama itu Ustadz. Ya berarti tidak tahu, nggak usah dikasih tahu atau dikasih tahu? Dikasih tahu enggak? Ya kasih tahu lagi dulu, nggak apa-apa. Emang pengulangan itu penting kok. Ya 15 paling tidak Bu, 15 dosa. Di tempat lain 25 loh Bu. Di sini karena sudah sepuh mungkin sudah berkurang. Astagfirullahaladzim. 15 dosa yang disebabkan oleh lidah. Udah 1. Ya, mau diulangi apa enggak? Ya kita sebutkan saja ya. 1, marah-marah. Sebutkan Bu Nila, yang lainnya biar menulis. Nah itu tahunnya sudah ganti tuh. Itu tanggal berapa, tahun berapa, lihat. Ini spontan. 1, marah-marah. 2, dusta. 1, marah-marah. 2, dusta. 3, gibah. Gibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip makin digosok. Tuh cepet banget. Astagfirullah. Marah-marah, dusta, gibah. Yang keempat, menghina, mencela, mengutuk, melaknat. Enggak apa-apa. Menghina, mencela, mengutuk, melaknat. Enggak boleh. Kalau dia dasar si bogel datang nih, memang orangnya bogel. Kalau dia orangnya hitam, itu si hitam datang. Ya. Sebetulnya nggak boleh juga dalam Islam. Lihat tuh pesek datang tuh. Padahal memang pesek betul. Tapi nggak boleh. Bukan memang pesek. Ini kan tadi tanya. Wong hidungnya mendelep. Dan dia dipanggil pesek, ketawa-ketawa aja. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Berapa banyak orang yang bercanda masuk neraka? Kalau pelawak kan dia cari duit dengan gitu, nggak boleh. Jadi yang keempat apa tadi? Menghina, mencela, mengutuk, melaknat. Ada berapa poin tuh? Loh, ki menghina, mencela, mengutuk, melaknat terus piro? Ya. Yang kelima, sum'ah. Sum'ah itu ngungkit-ngungkit kebaikan dan mencerita-ceritakan kebaikan. Mengungkit-ngungkit kebaikan dan atau menceritakan kebaikan. Nyesel aku. Itu keponakan kalau nggak tak bantu tak tolong. Nyesel aku bantu dia. Ya, sum'ah itu mengungkit-ungkit kebaikan atau menceritakan kebaikan. Kalau mengingatkan seseorang untuk li ta'zir, tarbiyah boleh. Khusus ingat dulu jenengan gimana sih? Sekarang udah jadi orang kok lupa. Itu boleh. Bahkan mohon maaf kalaupun itu kepada orang yang kita bantu, sifatnya kita bukan untuk kita, keperluan kita, tapi untuk menyadarkan dia, namanya litarbiyah, untuk pendidikan, untuk pengingatan boleh saja. Ya. Kalau yang nggak boleh itu kita
ngingetkan biar dia balas jasa sama kita, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sifatnya kamu itu nggak tahu diri ya, lupa ya kalau itu pernah dibantu, ya boleh. Yang bantu bukan dia, mungkin budenya atau siapa yang bantu. Kita hanya mengingatkan saja, bukan untuk kepentingan kita. Sifatnya untuk menyadarkan kamu tuh, ingat loh, mbak, syukur kamu tuh dulu kayak apa sih, pernah dibantu kamu, ya. Kalaupun kita bilang gini, aku tuh bukan ngikut kebaikan ya, tapi aku ngingatkan, aku bantu kamu dulu karena Allah, aku juga nggak minta balasan. Tapi mbok kamu tuh jadilah, itu boleh. Yang nggak boleh kita mengungkitkannya untuk kepentingan kita, biar dia berbaik kepada kita, itu yang nggak boleh. Ya, yang keenam, ya, sumpah palsu. Number 7. Number 7. Fitnah. Makanya kayak pas di nomor 7 kok fitnah ya? Sampai setahun. Jadi dia nggak goreng aja. Tinggal dikeluarin aja kan. Nomor 6 tadi apa? Delapan. Adu domba. Ya. Adu domba. Sembilan. Bersumpah atas nama selain Allah. Bersumpah kepada selain Allah. Bersumpah atas nama selain Allah. Demi Ka'bah nggak boleh. Bahkan demi Rasul pun nggak boleh. Dulu kok ketika Rasul masih hidup itu boleh untuk menegaskan saja. Tapi setelah Rasul wafat nggak boleh. Kan ada demi Quran, demi Rasul, demi Quran, itu kan nggak boleh. Demi Ka'bah nggak boleh. Nah. 24 itu pengulangan berarti. Tapi 2014 saya sudah pernah. Ya. Yang ke 10. Berarti kalau bersumpah atas nama selain Allah, seperti ungkapan bersumpah atas nama selain Allah itu seperti ungkapan itu, Bu. Padamu bulan, padamu bintang. Ya itu nggak boleh. Ya enak kan? Saksi yang abadi, kan nggak bener juga. Ya nggak usah dilakukan yang itu, yang lainnya lah. Mending yang lain. Bila ku pandang langit dan bumi, alam semesta ini, semua ciptaan yang esa ya Allah, kan itu. Pengasih dan penyayang pada semua insan, terpujilah selalu namamu, Allah, Allah, Allah. Terang ting 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 ting. Yang ke-10, ucapan yang buruk. Yang ke-10 adalah nih, lagwun. Lagwun itu ucapan sia-sia, kasar dan porno. Lagwun. Di antara lagwun itu ucapan yang sia-sia, kasar dan porno. Lagwun. Berarti ucapan yang sia-sia, ucapan yang kasar dan porno harus kita hindarkan. Lagwun itu ucapan yang sia-sia, porno, kasar, jorok, termasuk itu lagwun. 11, latah.
Latah. Bu, maaf ya. Ada yang latah tuh sampai naudzubillah min dzalik, auratnya sendiri disebut, auratnya orang disebut. Itu enggak latah. Bukan latah. Astagfirullah, Masya Allah. Innalillah. Tapi kalau latah itu memang dari mulutnya malah bilang, saya kalau nggak latah nggak dapat duit, ada yang gitu kan itu. Pekerja saya memang harus latah katanya gitu. Ya harus rubah. Jahit. Nggak apa-apa. Itu kan spontan yang namanya tidak sengaja. Kalau yang nggak boleh kan sengaja. Kemudian ya ucapan yang 11 menuduh lain. 11 tadi kan latah. Yang 12 ini menuduh. Ya. Suuzan itu memang kaitannya dengan menuduh lebih buruk lagi. Karena orang-orang baik seperti orang Ibunda Aisyah dituduh berzina, itu kan naudzubillah min dzalik. Tuduhannya memang sudah enggak. Ya kalau dituduh memang ijazahnya palsu, ya tunjukin aja, selesai toh. Yang ke-12 menganjurkan perceraian. Menganjurkan perceraian ya 13. Menuduh dengan tuduhan keji, misalkan menuduh berzina, menuduh selingkuh, menuduh perceraian itu Bu, menganjurkan perceraian itu berdosa besar. Itu harus. Ini kan ada pertimbangannya gini, maksudnya menganjurkan perceraian itu karena pertimbangan dunia. Udah kamu cerai saja itu. Suamimu itu udah mendapat wajah ganteng tapi kere. Nah, dia menganjurkan anaknya cerai. Ada loh kasus kayak gitu Bu. Ya, menganjurkan perceraian. Tapi kalau memang sudah parah, suaminya sholat enggak, main perempuan, kulitnya 17 setan, ibadahnya berantakan, suka marah, udah buatin kopi pakai campuran doa. Jadi menganjurkan perceraian itu berdosa. Maksudnya di sini ada sebabnya. Kalau timbangannya dunia tadi, tapi kalau memang harus, ya memang nggak ada diharapkan, ngapain mempertahankan? Kan salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup. Jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Udah salah timpang kalau dipertahankan. Bahkan tuh orang yang alasannya demi keluarga, demi anak-anak bisa syirik dia. Dia berarti membenarkan kebatilan kan. 14. Mengajak menganjurkan maksiat dan dosa. Mengajak menganjurkan maksiat dan dosa. Banyak ini contohnya ngajak ke dukun. Nah, mengajak dan menganjurkan maksiat dan dosa. (15) Gantian Bu Afifah 15.
disebut yang Ustaz ya. Ya. Bersumpah selain Allah belum disebut. Sudah tadi. Mana nih? Memerintahkan cerai tapi dia Nah. kan ini dicocokin nih. Nah, itu berarti itu itu temannya Bu Susi itu. Saya mau ngomong Bu Damsuki nanti salah saya, nggak berani saya. Temannya Bu Susi aja. Nah, terus? Jadi sampai 14 tuh udah berdusta atas nama orang tua udah kan? Berdusta belum? Berdusta atas nama orang tua. Belum. Atas nama Rasul kan nggak boleh. Enggak, itu tadi kan yang lain itu bersumpah. Kalau ini yang kaitnya dengan apa orang tua. Bentar Bu, iklan dulu ya. Assalamualaikum biar nih. Berandai-andai benar. Halo. Iya, misalnya orang tua yang dijual gitu. Oh ya wis. Oh iyalah, alhamdulillah. Ya, oke. Alhamdulillah, syukurlah. Oke ya. Ya, oke, Assalamualaikum. Ya. Kemudian mentalak tanpa kesalahan. Mentalak Bu. Jadi kalau Ibu bilang kok ini kayaknya untuk perempuan semua, enggak. Jadi laki-laki, laki-laki yang mentalak istrinya sementara istrinya enggak, maaf ya tidak ada pelanggaran syar'i, itu berdosa loh Bu. Itu yang perempuan. Yang laki mentalak. Lain, kasusnya beda. Wanitanya baik, dia talak istrinya, ya, padahal istrinya maaf ya, nggak ada pelanggaran. Assalamualaikum. Sudah sampai nomor 17. Ini kursinya ada disediakan. Ya. Ya. Jadi kalau mentalak itu jelas laki-laki. Kalau minta tolak itu perempuan. Karena memang, tapi kalau minta talaknya ya Bu, kalau minta talak itu karena memang suaminya nggak benar, wajib juga harus. Kan jatuhnya khulu. Masih ingat kan bab khulu? Kapan seorang istri boleh minta khulu? Bodoh malahan. Suaminya jelas-jelas syirik, gak mau lepas-lepas. Suaminya naudzubillah min dzalik, selingkuh. Ini tetangga saya kemarin, tetangga komplek. Ustaz, tolong Ustaz, ini kalau ada yang mau beli rumah saya. Kayaknya rumah itu yang beli memang punya ibu itu. Iya, punya istrinya. Ada apa Bu? Tolong dong Ustaz, jualin rumah saya. Kita kan enggak tahu urusan. Ada apa Bu? Kenapa Bu? Bu mau pindah kemana? Enggak. Udah capek saya Ustaz. Ini ya. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya? Berandai-andai. Bukan. Ini. itu ada kata-kata andai yang andai itu mengatakan andaikan itu tidak boleh kalau kayak, tapi juga ada andai yang memang boleh. Ya, andai ku tahu tadi boleh bilang andai ku tahu. Ya. Termasuk contohnya yang nggak boleh, yang boleh ini boleh nih. Bu, ungkapan andai yang boleh ini contohnya gini. Andai dipisah laut dan pantai. Itu. Itu gimana mau dipisah pantai dengan laut? Nggak mungkin. Tapi cinta bukan hanya di mata, itu betul. Cinta hadir di dalam jiwa, betul. Yang dibuktikan dengan amal ibadah. Ya. Terus apa Bu? Mengatakan
ya. Untung ada saya kebetulan. Untung ada saya kebetulan, ya. Kalau enggak kamu, itu termasuk ucapan yang ya, bukan andai. Ya kan kalau andai saya enggak. Kan dia nggak pakai andai tadi. Kalau pakai Ya ucapan itu nggak boleh. Untung ada saya kan nggak pakai andai. Untung saya bantu. nah ada Allah ya. Nah, Gimana Ustaz kalau alhamdulillah ada untung ada saya? kalau udah alhamdulillah nggak usah pakai untung ada saya. Alhamdulillah Allah kasih rezeki melalui saya boleh. Alhamdulillah saya dibantu. Tapi biasanya kalau udah alhamdulillah nggak pakai untung ada saya, Bu. Kebetulan nih, nggak ada istilah kebetulan. Itu termasuk ucapan yang dosa. Kalau nggak ada saya, nah itu kan ucapan sombong dan kufur. Kebetulan diganti qadarullah gitu ya. Iya. Qadarullah, ya. Istri yang kedua ini kok Lebih baik. nah, gitu. Apa maksudnya? Iya, apa maksudnya? Itu doa anjuran itu loh. Ini pertanyaan. Jangan dipisah itu. Dan masih banyak lah Bu ucapan yang lainnya itu ya. Tapi ucapan itu kalau itu kan lebih dari 15 tadi. Intinya memang paling banyak ini lidah ini masuk neraka. Yang gibang, ngerumpi, marah, gibang, ngerumpi, marah ini juga banyak sekali. Itulah Bu kata Nabi tadi apa? Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya berkata yang baik, kalau enggak kalau enggak diam. Diamnya itu zikir maksudnya. Ya. Baik, sekarang kita masuki inti kajian.